Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pers di Indonesia. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi massa gitu ya, dan kalian sudah mencari contoh-contohnya dan menganalisa dengan baik mengenai teori-teori tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih sistem pers di Indonesia itu bekerja nanti pada akhirnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan membahas dulu sistem pers yang ada di dunia. Nanti kalian menilai nih, sebenarnya Indonesia itu masuk ke yang mana gitu ya. Nanti di akhir saya tanya, Indonesia ini masuk dalam sistem pers dunia yang mana gitu ya. Baik, kita mulai. Jadi apa itu pers? Pers itu adalah sebenarnya suatu institusi sosial atau sebagai lembaga kemasyarakatan. Pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama subsistem lainnya. Jadi pers ini dalam uh, negara demokrasi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam masyarakat, ya. Ada MPR, DPR, pemerintah, masyarakat, dan pers gitu. Nah, ini jadi pers itu nggak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Jadi pers itu juga tidak bisa hidup secara mandiri gitu ya, tetapi dipengaruhi juga dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Maksudnya apa? Pers yang baik itu eh, dia tidak bisa bebasnya memberitakan gitu ya. Tapi nanti ada satu teori yang berkata seperti itu. Pers itu pasti dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemerintah, organisasi lain gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi pers, apalagi pemilik media itu bisa mempengaruhi pers. Kalian kemarin bahas mengenai teori agenda setting ya, di mana konten-konten yang ditayangkan itu ya melalui proses proses editing dulu, mana konten yang akan ditayangkan, mana konten yang tidak ditayangkan. Nah, itu kan berarti pers itu dipengaruhi. Dia tidak bisa tiba-tiba langsung menyebarkan berita begitu saja, ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, ini Undang-Undang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, gitu ya. Lembaga sosial seharusnya pers itu bisa membawa kepentingan masyarakat dalam konten-konten yang dibuatnya gitu ya, sebagai wahana komunikasi massa juga gitu. Apa itu pers? Sekarang kan banyak ya pers itu di media online, bahkan di media sosial juga banyak yang berkata itu pers. Tapi pers itu apa? Pers itu adalah kegiatan jurnalistik. Ingat, kegiatan jurnalistik. Ketika kita berbicara jurnalistik, itu ada ilmunya, itu ada SOP-nya, itu ada etikanya, bagaimana menulis berita, membuat konten berita berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik. Mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi. Mungkin nanti kalian ke depannya mungkin ada yang kerja atau magang nanti di tempat pemberitaan, baik itu yang ada kantornya atau sebagai kontributor. Nah, kalian juga sudah mempelajari mata kuliah jurnalistik kan ya. Nah, di mata kuliah jurnalistik ini ada etika dan cara-cara bikin konten berita. Mencarinya juga sumbernya yang kredibel, memperolehnya dengan legal, bukan dengan ilegal, memilikinya juga dengan baik, menyimpannya dengan baik, lalu mengolahnya, mana sumber yang dapat dipercaya, mana sumber yang bukan, lalu sampai ke menyampaikan informasinya ditulis dengan baik, fotonya dengan baik, misalkan videonya dengan baik, seperti itu juga. Bentuknya apa saja? Bisa tulisan, bisa suara, gambar, suara dan gambar atau video, serta bisa data, grafik, maupun bentuk lainnya. Bisa menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran tersedia. Sekarang pers sudah mulai masuk di media-media sosial, bahkan ada seperti Narasi TV, Nas Daily, itu mereka bikin pemberitaan yang kompleks tapi dalam 1 menit.
Jadi diringkas tuh pemberitaan yang menarik itu dalam satu menit. Mungkin nanti kita akan coba seperti itu. Bisa nggak kalian mengemas satu fenomena lalu dikemas dalam 1 menit? Itu berhasil atau tidak? Gitu ya. Berarti kita harus bisa membuat komunikasi itu seefektif mungkin, pesan itu seefektif mungkin. Nanti mungkin akan kita coba bikin video seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja pers itu? Pers itu pasti tunduk dalam sistem pers, ya. Sistem pers yang ada di sebuah negara tersebut. Nah, sistem pers itu pasti mengikuti sistem politik yang ada di negara tersebut, di mana sistem politik itu pasti dipengaruhi oleh dasar-dasar negara, baik itu bentuk negaranya apa, ideologinya apa, kondisi politiknya apa, dan hal lainnya gitu ya. Bentuk negaranya kerajaan, berarti ya ideologinya ideologi kerajaan gitu ya. Pers-persnya akan mengikuti pemberitaan-pemberitaan mengenai kerajaan, mungkin seperti itu. Bentuk negaranya republik, bentuk negaranya apa, kaisaran dan lain-lain gitu. Nah, pasti punya ideologinya masing-masing. Jadi secara tidak langsung pers itu pasti mengikuti ideologi negara yang di mana pers itu berada, gitu ya, ideologi pers ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai ke sistem pers yang ada di dunia. Di sini ada 4 teori, ya. Kita bahas satu persatu. Di dunia ini, sistem pers yang tadi di sini sebagai rujukan pers itu ada 4 di dunia, ada 4 teori. Yang pertama itu pers otoritarian. Ini pencetusnya ada Fred Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Sham, ini menurut bukunya The Four Theories of Press gitu ya. Jadi menurut teori ini, pers itu tugasnya melengkapi pemerintah gitu ya. Jadi teori ini biasanya banyak digunakan pada sistem masyarakat yang modern. Walaupun teori ini mengalami penolakan, namun memberikan pengaruh pada sejumlah pemerintahan yang secara teoritis menerapkan prinsip pers yang bebas. Jadi teori ini biasanya di masyarakat modern, pers yang ada masyarakat modern. Cuman ada beberapa campur tangan pemerintah dalam pers. Ada baiknya, ada buruk ya pastinya seperti itu ya. Jadi campur tangannya apa yang dilakukan pemerintah? Yang pertama, pemerintah pasti membuat undang-undang untuk mengatur pers tersebut, mengatur jurnalistik tersebut. Lalu pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah dan negara. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Ya, kode etik wartawan yang diberlakukan. Nah, ini baik nih, ada wartawan itu punya kode etik bagaimana tadi dalam memproduksi konten-konten multimedianya. Pajak dan jenis sanksi ekonomi lainnya. Jadi ada pajak pers dan sanksi ekonomi, misalkan ketika dia menyebarkan hoax disanksi, misalkan tidak boleh atau istilahnya di-ban atau dulu di-bredel, istilah seperti itu, atau tidak boleh menyiarkan iklan selama 1 bulan, kan itu sanksi ekonominya berat banget gitu ya buat sebuah pers gitu. Lalu mengendalikan informasi media mancanegara. Nah, ini bagus juga sebenarnya ya. Kemarin kita belajar mengenai teori kultural imperialism. Ketika itu tidak dikendalikan, konten-konten yang masuk dari luar, kan itu akan menjajah budaya negara kita gitu. Nah, di sini peran pemerintah bisa bagus nih mengendalikan media-media yang akan masuk ke negaranya. Lalu hak pemerintah untuk mengangkat staf redaksi. Nah, ini mungkin kalau pers itu punya pemerintah seperti misalkan TVRI nggak masalah, tapi kalau pers itu punya swasta agak jadi ada campur tangan negatifnya gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penguatan otoritarian pemerintah terhadap untuk mengatur persnya. Ciri-cirinya adalah untuk negara yang menggunakan teori ini, media akan selamanya tunduk pada penguasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sensor diterapkan dan dapat diterima oleh pers. Yang ketiga, kecaman terhadap penguasa, baik itu penyimpangan kebijakan, itu ditiadakan. Jadi persnya nggak berani untuk mengkritik pemerintah seperti itu. Berikutnya, wartawan tidak memiliki hak kebebasan, karena tadi ada beberapa pengendalian yang dilakukan yang di atas tadi. Dan juga media tidak dapat melakukan hal yang dapat merusak wewenang yang ada. Sama tidak bisa mengkritik. Media menghindari perbuatan yang menentang moral dan politik. Nah, ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Kita lihat.
Di teori ini kelebihannya adalah jadi pers yang atau negara yang menganut teori pers ini kelebihannya itu bisa mengatasi konflik sosial dan budaya. Kenapa? Karena pemerintah bisa mengatur mana konten-konten yang bisa diterbitkan, mana yang enggak. Kan kalau sekarang konten bisa diterbitkan begitu aja. Mereka mungkin nggak tahu dampak sosialnya seperti apa atau dampak konflik budayanya. Kan ada teori peluru kemarin, teori kultivasi. Nah, mungkin bisa berpengaruh seperti ini ketika masyarakat terkena terpaan konten-konten negatif dari media. Bisa juga memotivasi orang untuk bekerja bagi negara dan masyarakat, mencegah media bertindak sewenang-wenang dan atau tidak bertanggung jawab. Makanya tadi dibuat undang-undang pers atau kode etik gitu ya. Digunakan untuk membentuk propaganda, ini bisa dilakukan. Gitu ya, propaganda ini tidak selamanya negatif. Iklan juga termasuk propaganda. Misalkan propagandanya apa? Pakai masker. Nah, kan ada tuh iklan-iklannya ya dulu sebelum ketika pandemi. Atau sekarang apa? Propaganda untuk 5M, tetap menjaga prokes gitu. Nah, itu propaganda yang positif gitu. Jadi propaganda itu tidak selamanya negatif ya. Seperti itu. Kekurangannya adalah masyarakat umum dipandang memiliki inteligensi rendah sehingga mudah dimanipulasi. Jadi masyarakatnya pasif di sini nih. Seperti itu. Yang kedua, kelas penguasa menggunakan media hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya karena tadi bisa dikontrol ya. Jadi mana yang bisa diterbitkan, itu bisa aja mungkin berdasarkan kepentingan dari si penguasa tersebut. Lalu dibatasinya kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi banyak halayak karena adanya pengaturan dari pemerintah terhadap pers itu bekerja. Seperti itu. Nah, ini teori pers otoritarian. Keywordnya apa ya tadi? Pemerintah bisa campur tangan ke dalam sistem pers yang ada di negara tersebut, tapi campur tangannya tidak campur tangan yang mutlak banget gitu ya. Seperti itu keywordnya. Yang kedua adalah teori pers liberal. Nah, sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter yang nanti ada liberal gitu ya, atau seperti tadi otoritarian. Jadi di sistem ini mereka pengen pemerintah itu tidak punya campur tangan terhadap sistem pers yang ada di negara tersebut, gitu ya. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, sekaligus media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Nah, ini adalah teori pers liberal, di mana pers memiliki kebebasan untuk membuat konten, menemukan kebenaran menurut kepentingan mereka, gitu ya, atau kepentingan masyarakat, dan juga mengawasi pemerintah. Bagusnya apa di sini? Mereka bisa mengawasi pemerintah, ya. Jadi ketika pemerintah jelek, langsung kita bikin konten yang bilang, oh ini salah loh, gitu, seperti itu. Ciri-cirinya adalah penguasa tidak dapat mengatur isi media. Di sini, beda dengan yang tadi. Semua orang bebas menerbitkan media. Bisa kita lihat di Indonesia juga ya, semua orang bisa bikin media online gitu ya, bahkan Deddy Corbuzier punya CTD Insider gitu ya. Itu sebuah media online juga, tapi bukan yang bentuknya formal resmi, tapi mereka bisa menerbitkan berita gitu. Dan tidak bisa menutup media. Jadi pemerintah di sini tidak bisa menutup atau membredel istilahnya, membanet media gitu loh. Nah, ini teori pers liberal. Jadi sebebas-bebasnya. Biasanya di negara-negara Eropa seperti itu. Kelebihannya adalah lebih menghargai kebebasan individu gitu ya untuk melakukan apapun, mencari berita apapun dimanapun gitu. Dan negaranya mungkin lebih berkembang, ini masih mungkin lebih berkembang gitu ya. Dan masyarakat lebih bebas menyampaikan aspirasi gitu ya, seperti itu. Nah, kekurangannya adalah timbul sikap anarkis karena kebebasan gitu ya. Jadi banyak orang yang akhirnya bikin konten-konten biasanya negatif nantinya gitu. Banyak konten-konten negatif akhirnya bisa menimbulkan sikap anarkis. Beda dengan yang tadi, karena yang tadi diatur, kalau ini bebas gitu. Kestabilan dan keamanan dalam masyarakat semakin berkurang gitu. Karena pemberitaan bisa apa saja, mungkin akan muncul konflik sosial, konflik budaya seperti itu. Jika terlalu bebas. Dan masyarakat lebih berani untuk melawan bahkan memberontak pemerintah yang ada gitu. Karena pemerintah tidak bisa campur tangan. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan dari sistem pers liberal seperti ini. Nanti silakan nilai Indonesia ini masuk yang mana. Nanti terakhir saya tanyakan.
Nah, berikutnya adalah teori pers totalitarian. Ya, teori pers totalitarian. Ini biasanya di negara-negara yang otoriter gitu ya. Ini sebagai lawan dari sistem demokrasi gitu ya. Demokrasi itu sistem yang diciptakan dari tadi sistem liberal gitu ya. Karena demokrasi itu membebaskan orang untuk berpendapat gitu ya. Nah, sistem totalitarian ini membentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai sebagai aspek ekonomi dan politik masyarakat, tapi juga selalu berusaha menentukan nilai baik atau buruk perilaku, kepercayaan, paham dari masyarakat. Jadi baik buruk yang dilakukan masyarakat itu berdasarkan penilaian dari pemerintah gitu. Ada pertanyaan dulu? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik, kita lanjut. Jadi penilaian baik dan buruk ini bukan berdasarkan keyakinan masyarakat, tapi campur tangan pemerintah. Gitu. Kalau menurut pemerintah ini baik dan ini buruk, nah itu penilaiannya akan gitu. Kalau menurut ini beritanya kantor berita ini buruk, dia akan langsung mungkin saja mencabut hak siarnya seperti itu. Nah, seperti itu. Ini lebih ketat lagi dibandingkan yang tadi otoritarian. Ini lebih totalitarian, ini lebih ketat lagi gitu. Lebih kepada ideologi-ideologi seperti negara-negara komunis gitu ya. Jadi benar-benar dikekang gitu persnya, harus sesuai dengan keinginan pemerintahnya. Karakteristiknya adalah dalam bentuk sistem totalitarian ini adalah pemerintah berpijak pada ideologi-ideologi yang berbeda. Ya, kita ketahui ideologi di dunia ada 3 gitu ya secara besar. Ada liberal, komunis, sama Pancasila. Itu 3 ideologi. Kalau belajar PKN sudah dijelaskan seperti itu. Nah, walaupun demikian, semuanya memiliki ciri-ciri bersama. Apa itu ciri-cirinya? Ada 2. Yang pertama, ideologi yang disebarkan dan dimasukkan ke dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pasti dong ketika pemerintah punya pegangan sebuah ideologi, nah ideologi itu harus diterapkan ke seluruh kehidupan masyarakat. Contohnya di Indonesia, seharusnya masyarakat Indonesia itu memahami nilai-nilai Pancasila, bukan hanya menghafalkan silanya saja, tapi memahami dan meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikutnya, ini yang kita bisa nilai. Dalam sebuah negara yang menganut teori pers totalitarian ini, biasanya cuma ada satu partai politik aja. Jadi partai politiknya cuma satu. Sehingga mudah untuk mengontrol masyarakat melalui partai tunggal tersebut. Contohnya apa? Korea Utara, apalagi? Contoh negara yang punya partai satu. Negara-negara komunis seperti itu ya. Itu adalah 2 contoh negara dengan sistem pers totalitarian. Jadi karena partainya tunggal, pemerintahnya ini bisa dengan mudah mengontrol masyarakat, aktivitas masyarakat lah seperti itu. Ya karena tadi masyarakat tidak bisa menyampaikan pendapat atau berekspresi seenaknya gitu kalau di teori pers totalitarian ini. Yang terakhir adalah teori pers tanggung jawab sosial. Nah, ini teori pers yang menyatakan bahwa tugas pers itu adalah atau kewajiban media adalah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan pemilik medianya, tapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Jadi konten-konten yang diangkat itu harus konten-konten yang benar-benar punya kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat ini kan ada banyak gitu ya, tapi kalau bisa yang berdasarkan hajat hidup orang banyak. Jangan misalkan gosip yang terlalu diangkat-angkat. Apa pentingnya buat masyarakat gitu. Lebih kepada yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, kenaikan harga, pembentukan undang-undang, atau apapun itu, kesehatan. Yang terbaru apa? Misalkan penyakit ginjal akut gitu ya, itu diangkat gitu loh. Yang terbaru apalagi, ternyata obat ginjal akut itu harganya satunya 16 juta. Nah, itu harus dikritisi oleh masyarakat. Apakah 16 juta itu bisa dibeli oleh seluruh masyarakat atau seperti apa?
Jangan sampai obat itu malah terbatas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Jadi kepentingan masyarakatnya di sini kita harus apa ya? Harus memastikan itu bahwa untuk hajat hidup orang banyak, jangan kepentingan masyarakat yang ya cuman viral doang gitu seperti itu. Nah, bisa dilihat di situ di gambarnya ada demokrasi. Nah, demokrasi itu ada 4 pilar tadi. Salah satunya media. Jika media itu jatuh atau misalkan seperti apa, seperti jurnalisnya, media sosialnya diretas semua, jadi nggak bisa mengakses ke websitenya atau seperti apa, atau di bredel atau di banned gitu. Nah, secara tidak langsung pilarnya akan jatuh, ya demokrasinya tidak akan berdiri dengan tegak. Kalau yang berdiri hanya misalkan kekuatan pemerintahannya saja, masyarakatnya tidak bersuara. Kalau tidak bisa dibantu oleh media sosial, kita sudah bicara mengenai teori spiral of silence ya, seperti itu. Nah, kalau persnya jatuh, ini demokrasi akan runtuh, gitu. Nah, kemunculan teori pers tanggung jawab sosial ini berawal dari pengembangan teori sebelumnya, yaitu teori liberal. Teori liberal kan tadi sebebas-bebasnya ya, kepentingannya ya bebas lah, mau kepentingan pemilik, investor, dan lain-lain. Nah, kalau di sini kepentingannya dibatasi akhirnya, yaitu pada kepentingan masyarakat. Bebas, tapi berdasarkan kepentingan masyarakat. Karena liberal itu dianggap telah gagal untuk menempati janji dalam penggunaan kebebasan pers yang secara bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini jadi kritik dari tadi yang liberal. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem pers di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Indonesia pakai yang mana? Ya, ada yang bisa jawab? Bagaimana sistem pers di Indonesia? Silakan beropini. Menurut saya otoriter, Pak. Kenapa? Otoriter itu yang mana? Yang totalitarian? Yang Apa diatur yang penguasa dan bisa jadi menjadi kepentingan penguasa itu sendiri, Pak. Ada dua di situ. Ada yang pertama tadi otoritarian sama totalitarian. Kalau yang otoritarian, saya buka lagi aja. Ini totalitarian ya. Jadi dikekangnya kekang banget gitu. Kalau di sini dikekangnya tapi diatur menggunakan undang-undang. Yang mana nih, Muhammad Ilham? Yang otoritarian, Pak. Yang ini. Kenapa? Karena pers di sini kan udah jelas ada undang-undangnya, jadi secara nggak langsung pemerintah juga mengatur itu semua sih, Pak. Oke. Ya, baik. Berikutnya, ada lagi opini yang lain? Bagaimana sistem pers di Indonesia? Ya, selain Ilham, silakan. Mana nih dari 4 itu? Atau ada yang lain, sistem pers yang lain? Ya, ada 30 orang di sini. Ada? Silakan berpendapat. Masih malu-malu sudah belajar berpendapat kemarin. Ya. Apakah otoritarian, apakah liberal, ataukah totalitarian, atau pers yang bertanggung jawab? Menurut kalian apa? Ayo. Saya panggil Gracia, ada Gracia? Apakah Gracia ada? Nggak hadir Gracia. Oke. Saya panggil ke bawah. Zalfa, ada Zalfa? Apakah ada Zalfa? Tidak ada juga.
Oke, Nabila, ada? Iya, Pak. Nah, menurut Nabila apa? Sistem pers di Indonesia, Pak. Iya. Kalau menurut saya sih itu masuk ke dalam liberal sih, Pak. Kalau di Kenapa? Indonesia. Karena bebas berpendapat. Kayak misalkan contoh kayak meme-meme yang ada di penjabat dijadiin meme-meme itu kan kayak biasa aja gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau itu kan kayak nggak baik gitu juga, Pak. Kayak misalkan orang dijadiin stiker WA ataupun kayak meme di Twitter, Instagram kayak gitu, Pak. Oke, liberal ya jadi menurut Nabila. Iya. Oke. Nah, meme itu Iya. memang sebenarnya ada apa ya? Ada etikanya ya, ketika membuat meme itu nggak boleh menggunakan foto orang lain. Nah, kalau mau pakai menggunakan foto diri sendiri itu ada etikanya gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya panggil lagi satu lagi. Kinan, ada Kinan? Kinan? Nggak ada. Siapa lagi? Nurul, ada Nurul? Ainil? Iya, Pak. Apa menurut Nurul? Sistem pers Indonesia itu apa, Nurul? Masuknya ke yang mana? Menurut saya antara otoritarian sama liberal sih, Pak. Soalnya kan kayak yang tadi Ilham udah bilang, kita kan ada undang-undangnya, Pak. Terus juga kadang pemerintahnya juga masih ikut campur, turun gitu, Pak. Tapi nggak yang sampai ngekang buat masyarakat bebas berpendapat sih, Pak. Oke. Terus? Iya. Kalau yang liberal, kan bisa dilihat di TikTok konten buat pemerintah tuh banyak ya, Pak. Tapi udah sih, Pak, itu aja, Pak. Saya masih bingung. Oke, karena masih bingung, nanti ini menjadi tugas yang akan kita bahas di minggu ke depan. Tugasnya silakan dikerjakan secara berkelompok, maksimal kelompoknya 3 orang, ya, jangan lebih dari 3. Mau sendiri nggak masalah, tapi jangan lebih dari 3 orang. Pertanyaannya tetap sama, bagaimana sistem pers di Indonesia? Ya, itu satu pertanyaannya. Kedua, nanti coba kelompok kalian jelaskan bagan ini apa maksudnya. Adakah contohnya di negara Indonesia dari setiap teori-teori ini? Maksudnya pelaksanaan persnya itu apakah ada di Indonesia? Tadi beberapa sudah dijelaskan, tapi kalau bisa lebih spesifik lagi, gitu ya, jangan secara umum. Nah, clue-nya adalah di sini. Kalau kalian cari ini, bagaimana sistem pers Indonesia, clue-nya adalah di sini. Nih, kan pers itu dipengaruhi negara. Ideologi kita apa? Pancasila. Nah, berarti sistem pers Indonesia adalah sistem pers Pancasila. Nah, silakan cari apa itu sistem pers Pancasila. Oke? Ya, itu silakan dikerjakan secara berkelompok. Minggu depan kita bahas lagi di kelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah cukup ya? Tanya. Silakan Nurul. Jadi itu kita cari tentang sistem pers Pancasila, terus penjabarannya atau gimana, Pak? Ya, jelaskan. Sistem pers Indonesia itu apa yang digunakan? Silakan dijabarkan, dijelaskan. Boleh kelebihan, kekurangannya juga dijelaskan. Lalu nanti jelaskan ini, apakah praktik-praktik ini ada di sistem pers negara kita. Kalau misalkan negara kita Pancasila, tapi apakah praktik ini ada atau tidak? Dijelaskan dulu bagiannya apa, lalu adakah praktik-praktiknya di negara kita? Gitu. Ya, dikerjakan dalam bentuk PDF. Ada lagi? Sudah jelas? Oke. Jika belum jelas, tugasnya boleh ditanyakan di grup, jangan sampai salah lagi, karena udah masuk penilaian lagi, sama seperti kemarin.
tetap nanti meskipun nanti ada sedikit kesalahan atau miss gitu akan saya perbaiki juga di minggu besok. Tapi kalau bisa, kalau masih belum jelas, tolong tanyakan di grup tugasnya itu apa. Jadi sekali lagi tugasnya untuk berkelompok maksimal 3 orang. Itu saja. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini dulu materi mengenai sistem pers di Indonesia bisa kalian nanti perdalami tadi melalui tugas-tugasnya, dan ini juga kalau bagannya bisa dijelaskan dengan baik, kalian akan paham contoh-contoh atau teori-teori sistem pers yang ada di dunia. Baik, terima kasih sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya, Pak. Terima kasih, Pak.